Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Mahendri akan mempresentasikan artikel saya dalam bidang kajian ekologi yang berjudul Struktur Populasi dan Pola Distribusi Tumbuhan Kakao di Perkebunan Konvensional Kelurahan Lubuk Begalung, Kota Padang. Di mana pendahuluannya adalah keadaan iklim di Indonesia sangat baik untuk menjadi tempat hidup beberapa tumbuhan yang beraneka ragam. Termasuk tumbuhan kakao. Tumbuhan kakao ini merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang bisa tumbuh di dataran tinggi ataupun dataran rendah. Untuk mengetahui keberadaan dan penyebaran tumbuhan di suatu komunitas dapat diaplikasikan atau dengan menggunakan kajian struktur populasi dan pola distribusi tumbuhan. Setiap tumbuhan atau setiap spesies tumbuhan itu hidup di habitat yang berbeda sehingga akan memiliki struktur populasi yang berbeda-beda juga. Nah, untuk Kelurahan Lubuk Begalung NAN 20 ini merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, yang merupakan dahulunya banyak perkebunan, namun dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri, maka membuat lahan perkebunan itu menipis dan banyak perkebunan yang tidak digarap lagi oleh warga. Maka dengan demikian pertumbuhan keanekaragaman jenis tumbuhan di daerah ini menurun. Untuk itu perlu dilakukan eksplorasi keanekaragaman hayati di Kota Padang terkhusus pada Kelurahan Lubuk Begalung terhadap distribusi dan pola dan struktur populasi tumbuhan kakao khususnya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilaksanakan pada tanggal 20 November hingga 1 Desember 2021 dengan cara pengumpulan data yaitu penyebaran populasi satu jenis tumbuhan terlebih dahulu dilakukan dengan teknik analisis vegetasi dengan metode petak berganda, di mana petak contoh diletakkan tersebar secara merata dan sistematis atau linear systematic sampling. Pada selanjutnya untuk analisis datanya, pada pola penyebaran jenis dalam komunitasnya ditentukan dengan menggunakan indeks Morista, yaitu dengan rumus yang terlihat pada slide. Selanjutnya bisa dicari pola penyebarannya dengan indeks Morista tersebut. Jika sama dengan 0, maka distribusi acak kecil dari 0 itu merata, sedangkan besar dari 0 itu mengelompok. Setelah dilakukannya penelitian dan analisis data, didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel saya itu, yaitu pola penyebaran spesies kakao di perkebunan konvensional Kelurahan Lubuk Begalung, yaitu pada tingkat semai, pancang, tiang, dan pohon, itu pola penyebarannya adalah mengelompok, di mana tingkat pertumbuhan tiang yang paling tinggi. Sedangkan untuk struktur populasi spesies kakao di perkebunan konvensional Kelurahan Lubuk Begalung itu terlihat pada tabel 2, di mana jumlah individu yang paling banyak adalah tingkat tiang, sedangkan diikuti oleh tingkat pohon, semai, dan pancang. Jadi setelah dilakukannya penelitian ini didapatkan kesimpulan mengenai informasi struktur populasi dan pola distribusi tumbuhan kakao di perkebunan konvensional Kelurahan Lubuk Begalung, Kota Padang, yaitu yang pertama, pola distribusi atau penyebaran tumbuhan kakao di kawasan perkebunan konvensional Kelurahan Lubuk Begalung, Kota Padang berdasarkan indeks standar Morista adalah mengelompok. Itu artinya tumbuhan hidup secara berkelompok dan tidak acak maupun terstruktur merata. Yang kedua adalah struktur populasi tumbuhan kakao di kawasan perkebunan Kelurahan Lubuk Begalung, Kota Padang menunjukkan persentase kelompok tiang yang tertinggi. Hal ini berarti tumbuhan kakao di kawasan ini sudah mulai berumur tua, sedangkan pada tingkat semai dan pancang itu sedikit pertumbuhannya. Oleh sebab itu, diharapkan dengan adanya informasi ini bisa dilakukan penggarapan perkebunan kembali agar keanekaragaman tumbuhan terkhusus untuk kakao itu bisa dipertahankan karena kakao sendiri memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan bisa dimanfaatkan mulai dari batang dan buahnya.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.